seperti doa yang sering kita baca itu merupakan ayat Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu harapan cita-cita kita bersama, di dunia mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, di akhirat juga mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, dan terselamatkan dari siksa neraka. Ibu bapak yang saya hormati, itu doa pelajaran yang mahal buat kita bahwa masa depan kita itu ada dua, ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi, ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Coba kalau Bapak Ibu saya ajak berpikir atau bicara soal masa depan, itu kira-kira yang terlintas di pikiran Bapak Ibu, masa depan yang sesudah mati apa masa depan yang sebelum mati? Masya Allah. Ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat. Bapak dan Ibu kalau misalnya ya, saya ajak bicara soal masa depan, berpikir tentang masa depan, itu kira-kira yang sampean pikirkan itu yang masa depan di dunia apa masa depan di akhirat? Halo? Halo? Oke, kalau dua-duanya yang dipikir, kira-kira lebih banyak mana konsentrasi hidup kita untuk masa depan akhirat dengan masa depan dunia? Kita nggak usah munafik ya. Wong Allah aja udah menyatakan bal tu'thirunal hayatat dunya. Kebanyakan manusia itu lebih memilih dan mementingkan dunia ketimbang akhirat. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat jauh lebih baik dan lebih abadi, tapi rata-rata manusia itu lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat. Oke, untuk lebih memudahkan pemahaman, dunia itu simbolnya bayaran, akhirat itu simbolnya ganjaran. Oke, dunia simbolnya harta, akhirat simbolnya pahala. Kira-kira misalnya ditawari dua pilihan, suruh milih salah satu, nggak boleh dipilih dua-duanya, antara pahala dengan harta, kira-kira Bapak Ibu lebih pilih yang mana? Pilih ganjaran apa pilih bayaran? Misalnya ada dua undangan, harus didatangi salah satu, nggak boleh didatangi dua-duanya dan nggak boleh diwakilkan. Harinya bersamaan, waktunya juga bersamaan, nggak boleh diwakilkan, harus didatangi salah satu. Yang satu undangan dalam rangka mendapatkan pahala, ganjaran, satunya undangan untuk mendapatkan harta, bayaran. Satu, yang undang langsung Allah, yang mau datang dikasih pahala, nggak main-main, ganjarannya 17 derajat, 27 derajat. Hayya 'alas shalah. Itu undangannya langsung Allah. Hayya 'alas shalah. Enak ya gak laris lambemu. Kadek diomong enak suarane. Dibandingno direktur IT ya jauh. Sambutane suarane menggeh-menggeh. Ya memang ya punya kelebihan masing-masing. Saya kelebihannya di sini, beliau kelebihannya di tanda tangan eret-eret cetok ngono. Wong biasanya tanda tangan bikin kebijakan tertulis jadi kongkon sambutan ya ngono kuwi ya menggeh kaya wong kena lara asma ngono modele. Loh ini bukti Pak Direktur, orang jadi speaking kayak gini ini nggak gampang, apalagi yang dihadapi model kayak gitu. Belum lagi kadang grogi, kadang nervous,
Nggak mudah loh bicara di hadapan umum, makanya pantas kalau mahal. Lah iya, coba misalnya loh, ini kita jujur ya, namanya kita yang termasuk sing ceramah. Satu undangan untuk mendapatkan pahala, ganjaran, yang undang langsung Allah loh itu. Sholat jamaah, yang mau datang dapat pahala 27 derajat. Satunya undangan dari direktur. Yang mau datang, wah dapat THR 5 juta rupiah. Kira-kira yang sampean datangi itu 27 derajat apa 5 juta rupiah? Woi, wong disuruh salah satu kok. Udah sekarang ganti ibu lebih bangga mana? Punya anak yang pinter cari pahala sama punya anak yang pinter cari harta? Ibu misalnya, ibu punya anak gadis, perawan, cantik banget, terus dilamar 2 cowok, cowoknya sama bu, keren, ganteng, gentle, ganteng, bagus, gede dhuwur, atletis, sehat, kuning kulitnya sauntu-untune. Yang satu bu, ini cowoknya, wah pinter cari pahala, pinter golek ganjaran bu, wah solih, ahli ibadah, sholatnya khusyuk, akhlaknya bagus, tapi nggak gablek duit. Soleh, berakhlakul karimah, wapi, ahli ibadah, tapi gak ndek duit. Nah sijine, wah kerja di perusahaan bonafit, jabatannya mentereng, gajinya tinggi, duitnya oke, sugih, tapi gak sholat. Ngakune agama Islam, ayo sampan pilih dadi mantu sing ndi Bu? Loh, itu kita, itu loh. Udah makanya kita disindir keras. Ada satu teskis ya, sebagai realisasi simbolik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Ketika azan subuh itu ada panggilan yang mengisyaratkan pilihan antara akhirat dengan dunia. Azan subuh itu kan ada kalimat khusus. As-salatu khairum minan naum. Enak-enak diomongnya enak kok. Tak antemi sisan kok. Diwarah enak kok. Ayo direktur itu lek kate nyaingi munggah. Bilangnya enak kok. Wes, yo gak direktur tok. Ayo. Atau kepala OJK naik. Wes menengo sak sekjen BMPD sekalian. Pak Bandu ini udah, dulu kan aku udah pernah Pak Bandu bareng sama sampean yang di mana itu yang dulu itu. Hah? Alah pura-pura lupa ya gaya. Aku lo ingat kalau sampean nggak nambahi sangu itu lo ingat aku. Sampai sekarang ingat. Masa sekarang ketemu lagi masih nggak nambahi yo. Kebangetan. Aku itu ingat aku. Ingat makhluk berdua ini aku ingat. Pak Giri aku juga ingat. Walaupun beliau pura-pura lupa. Oh, baru jadi kepala OJK gayane pura-pura lupa, padahal ini nanti makhluk berdua ini hisapnya lama loh ini nanti. Bener ini, hisapnya lama prosesnya ini. Masuk surganya belakangan, itu pun kalau masuk. Nah yang belakangan itu enak, cepet itu hisapnya. Apane sih ngate dihisap? Pokoknya gaji sakmono, THR sakmono, ya wes. Wes pernah korupsi ndak? Korupsi apa? Wong bawaan no. Pegawai terima ngono-ngono kuwi cepet mlebu swarga wer. Tapi nek wong loro iki ruwet iki sampean. Masih ada kesempatan mengundurkan diri.
biar nggak ruwet hisapnya. Hajur ya wes kok. Kok umpamane dulu nambahi sangu ya aman. Gak nambah. Apalagi sekarang nggak nambahi ketemu yang berikutnya. Halah. Tambah parah kok. Udah, waktunya. Ayo coba, sholat lebih baik daripada tidur. Sholat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Makanya as-sholatu khairum minan naum. Walal akhiratu khairul laka minal. Sholat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Kira-kira yang hadir di sini kalau lagi mendengar seruan as-sholatu khairum minan naum, banyak mana yang pergi ke masjid untuk sholat sama yang masih tidur? Berarti itu namanya lebih memilih akhirat apa lebih memilih dunia? Coba kita pikir dengan jernih. Dunia itu sifatnya hanya mungkin, sedangkan akhirat itu pasti. Kita harus bijak bagaimana menyikapi yang mungkin, bagaimana menyikapi yang hanya mungkin, dan bagaimana menyikapi yang pasti. Halo? Udah nggak usah ribut, podo abote mlebu swargane. Masih ribut berdua ini. Masih rundingan ini, musyawarah. Katanya Pak Bandu, besok gimana Pak Giri? Ini masih rundingan ini. Udah sama-sama ruwet. Nggak usah ribut lah, podo ruwete. Udah sama-sama ruwet. Besok yang belakang itu, bro, rasain. Sorry ya, kami ke surga duluan. Ngono iku meneh ngono. Saiki siap bapak. Ngono lek ketemu. Nanti di akhirat kebalikannya. Bener. Ini nanti direktur ini nanti di akhirat, tolongin aku dong. Ngono. Jarene sing belakang, alah jaluk tunjangan ora dikeki kok. Ngono, tinggal ae meneh ngono. Beno, wes. Iku balas dendam itu nanti di akhirat. Makanya kalau pengen dicangking sama yang melarat itu, ya yang loman sama yang melarat. Sering kasih tips gitu, nanti ditolongi mereka. Atau minimal gandul kiai. Itu solusi paling gampang. Udah, solusi paling gampang itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, dunia ini hanya mungkin, akhiratlah yang pas. Jadi gini ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, sampai nanti kita mati, itu belum ada yang pasti. Sifatnya hanya mungkin. Sehingga kita mau ngapain aja kita disuruh bilang insya Allah, kalau Allah menghendaki. Hanya mungkin kok, nggak ada yang pasti. Makanya misalnya sampean punya anak udah kuliah, semester akhir, skripsinya udah, ya didoakan mudah-mudahan jadi sarjana. Karena itu hanya mungkin loh, belum pasti. Boleh jadi nggak sarjana, nilai IP-nya 4, udah skripsi, tinggal wisuda loh. Pas hari H mau berangkat ke kampus, kurang 20 meter sampai kampus, siap menyandang gelar sarjana, kecelakaan, mati, gak sido sarjana. Paham? Dunia ini hanya mungkin kok. Mungkin, makanya jangan lupa insya Allah tahun ini saya mau haji. Harus insya Allah. Karena boleh jadi porsi udah dapet, pelunasan udah, visa udah, paspor udah, persyaratan semuanya udah, check up kesehatan semuanya udah, tinggal berangkat, udah nyampe bandara, 10 menit lagi naik pesawat, ngedrop, opname, karingnya tak, ngono tok, gitu no. Siapa ngomong persis? Matur suwun. Loh, ini hanya mungkin sifatnya gitu loh. Maka nggak boleh. Rungono toh. Kadang ada cowok cewek pacaran, wes pokoknya lama lah pacarannya, 12 tahun pacaran. Tir podo irenge, ser podo gendenge. Belum tentu jadi suami istri kok. Betul?
Coba bapak-bapak, ayo yang bapak-bapak jujur, yang sekarang jadi istri sampean itu dulu nominasi keberapa? Ayo ngomong nominasi pertama, pret. Ayo Pak Bandu ini, Bu Bandu ini dulu nominasi keberapa? Enggak berani ngomong, ada orangnya. Aku tahu orangnya yang mana, pakai kacamata pokoknya orangnya. Bu Bandunya pakai kacamata, jilbabnya pink. Aku tahu kok gitu loh. Lah iya, kadang ya jadi waktu pacaran kayak wah sehidup semati, seia sekata, sevisi semisi, podo-podo seneng. Begitu nikah belum tentu bahagia. Padahal dulu waktu masih pacaran, sehati. Sampai semboyane, aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang kau mau. Loh, begitu nikah ternyata enggak bahagia, enaknya hanya di permulaan saja ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu karena hukum bosan berlaku. Loh, senengane geger padu, tukaran seru, wagu. Wes gak lucu, tidak seindah waktu itu. Loh. Apalagi ibu-ibu kalau anaknya sudah 7, kelihatan layu, dipandang malah lebih seger pembantu. Loh, terlebih kalau sudah punya cucu, wes kentean untu, akhirnya pasang gigi palsu, tiga omong adep-adepan abape. Ini dunia. Ada orang lama pengen punya rumah karena dia udah lama nggak punya rumah. Begitu bisa bangun rumah belum tentu dia bisa menempati rumah itu. Rumah jadi baru pasang instalasi listrik, kesetrum. Loh ya toh, ada orang menabungnya untuk hari tua. Tabungan dapat banyak, ternyata belum tua sudah mati. Kadang belum sampai mati udah kena penyakit komplikasi. Dengan semua jenis makanan yang digemari dia nggak berani mengkonsumsi. Ketemu sate dihindari, yang dicari cuma ikan teri. Keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi. Ginjalnya terserang seminggu cuci darah 2 kali, kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri. Istri masih cantik udah disfungsi ereksi, maunya mendekati malah disingkri, meskipun minum jamu kuat tetap nggak bisa berdiri. Lah dunia gitu sifatnya. Dunia itu nggak ada yang pasti kok, hanya mungkin dan mungkin. Halo, itu dunia itu. Yang kerja sama yang nggak kerja rezekinya banyak mana? Ayo, yang kerja sama yang nggak kerja rezekinya banyak mana? Banyak yang nggak kerja kok malahan. Orang kerja itu nyarikan yang nggak kerja, betul kan? Udahlah sekarang contohnya sekarang saja. Penceramah sama jamaah itu kans untuk menghabiskan konsumsi lebih besar mana? Lebih banyak jamaah. Saya yang kerja disuguhi ngene iki ra kok berngombe. Dibilangi kok. Lah ini dunia, karena dunia hanya mungkin. Makanya di dunia ini yang miskin ya berani ngata-ngatain yang kaya. Allah, belum tentu orang kaya lebih nikmat daripada orang miskin. Belum tentu orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Berani, memang iya kok. Memang iya. Belum tentu yang tidur di hotel mewah itu lebih lebih nyenyak daripada yang tidur di tengah sawah. Lu bener. Belum tentu yang makan di restoran mewah itu lebih nikmat daripada yang makan di galengane sawah. Bener itu. Wah, durung karuan wong sugih uripe luwih enak timbang sing melarat-melarat ngene iki. Kalau di dunia bisa ngomong kayak gitu. Emang iya.
Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubeng reot tiada senyuman dan canda tawa. Loh, iya loh. Iso sampeyan sing melarat-melarat, urung karuan. Turuno spring bed luwih enak timbang no spring kriet. Lah tidur di spring bed mewah harganya 500 juta. Lah kalau mimpinya dikejar-kejar hantu. Wah, tangi turu menggah-menggah. Wong dioyak-oyak gendruwo. Lah tidur beralaskan kardus, kerusek-kerusek, mimpinya masuk restoran. Iya. Mangan sate kewel-kewel, ngombene es degan seruput bareng ngelilir iler. Iki nikmate ra karuan kok. Lho, yang makan di restoran mewah belum tentu lebih nikmat daripada yang di tengah sawah. Makan di tengah sawah lek gak mikir utang, wah habis-habisan. Cuman nasi sama sambel, lebih nasinya tambah sambelnya, lebih sambelnya tambah nasinya, lebih nasinya tambah sambelnya, lebih sambelnya tambah nasinya. Entek-entekan. Lah yang makan di restoran mewah dengan menu lengkap kadang-kadang nggak tenang, baru dapat 2 sendok ditelan, sendokan ketiga keselek. Kenapa? Dia dengar ada orang batuk dari belakang. Suaranya persis wong sing diutangi. Keselek kok. Loh kalau di dunia ya bisa. Tapi akhirat itu pasti, mati pasti, alam kubur pasti, nikmat kubur pasti, siksa kubur pasti, hidup lagi sesudah mati pasti, surga pasti, neraka pasti, masuk surga pasti mulia, pasti bahagia, masuk neraka pasti hina, pasti menderita. Gitu. Nah, kalau di sana nggak berani, masuk neraka mau menghina yang di surga, belum tentu di surga lebih enak daripada di neraka, nggak bisa. Belum tentu itu yang di surga lebih enak daripada di neraka. Di neraka permulaannya nggak enak, nanti lama-lama biasa kalau udah adaptasi. Non neraka kok adaptasi, gundulmu amoh. Nggak ada. Di sini hanya kemungkinan, di sana ada kepastian. Maka orang mukmin itu harus bijak bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat yang pasti, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Maka orang mukmin itu apapun aktivitasnya diniatkan pahala tapi enggak meninggalkan harta. Niat ganjaran tapi enggak lupa bayaran. Paham? Hidup sekali ini kalau bisa, halo? Kalau bisa pahalanya barokah, gajinya berlimpah, tabungannya dolar sama rupiah. Jangan sampai hidup cuman sekali, pahala hilang, gaji kurang, kebanyakan utang. Kayak sing mburi kan? Lho sak polah tingkahe wong mukmin ku niate ibadah nyari pahala, tapi enggak lupa dunia untuk mendapatkan harta. Niatnya ganjaran tapi tetap enggak ninggal bayaran. Yang jadi petani mau pergi ke sawah, bismillah niat ibadah cari pahala. Nanti panen dapat harta. Yang pedagang mau pergi ke pasar, bismillah niatnya ibadah, ganjaran. Nanti dagangannya laku, bayaran. Gitu. Jadi kiai, ustadz mau ceramah, bismillah niatnya ibadah, ganjaran, pahala. Ya udah. Nah gitu. Ya gitu. Nah itu sikap yang benar. Nah Ramadan ini memberikan pelajaran berharga buat kita. Insya Allah nanti yang selanjutnya akan saya sampaikan di event berikutnya kalau diundang lagi. Ya udah, belum dengar ya. Sekarang hitungannya per menit. Itu beda sama yang dulu. Mohon maaf Pak Giri sama Pak Bandu, segera disiapkan. Saya mohon maaf ya, tadi mungkin agak lambat datangnya. Saya sore tadi ngisi di Rungkut buka bersama sama pengusaha situ, terus besok ada keluarga opname, kemudian saya baru nyusul ke sini. Biasa penceramah laris ya kayak gini. Jadi yang belum tahu saya ya memang belum tahu, pancene gak tahu nyetel pengajian. Tapi kalau yang belakang-belakang saya yakin semuanya udah akrab sama saya ya. Yang belakang, yang depan ini ora kober ngaji.
Ra kober. Mulane swargane keri ngono. Keri ra kober, uripe mek utak-utek dhuwit. Wis sampe mati yo dhuwit ae. Enggak apa-apa, nanti gantian yang belakang aja, kita ngaji sama yang bagian belakang. Aku lebih seneng, lebih enjoy, lebih asik ngaji karo sing melarat-melarat ngono kae. Asli aku. Kadang-kadang lek ngaji karo wong sing sugih-sugih ngene iki kan ana sok model wong sugih. Sok model. Kadang-kadang asli, makanya saya itu lebih suka ngaji bareng karo sing melarat-melarat ngono kan. Senasib sama saya. Saya merasa lebih akrab dan merasa lebih bisa menyatu. Ya memang dunia saya seperti itu. Tapi kalau yang di orang atasan itu aku rikuh kabeh. Rikuh kabeh. Enak lek wong ngono kayak kan begitu saya datang wis akrab temu rangkul-rangkulan biasa. Ini kan pura-pura gak kenal lah kayak dadi pura-pura gak kenal. Bandu. Ambek kiri. Zulhelfi bareng kowe. Apa ngono. Mangkel ya wis kok. Wis ora usah kate tak celuk Pak Dir apa kok dir. Ya Zulhelfi ngono ae. Ambek padha wonge kok. Halo bro. Nah, ini bahasa saya supaya akrab. Dene tersinggung ya hitungan to nek tersinggung karuan. Ngono ae kok. Mohon maaf Bapak, ini untuk menghibur anggota yang di belakang itu loh. Tapi ya dipikir ngono kuwi. Mosok wong cerdas diomongi ngono gak mikir ya. Mending jadi karyawan bawahan ae bangan itu. Dah. Ya saya mohon maaf ya, emang ya gaya saya seperti ini. Jadi kalau ada yang saya sampaikan nggak pas ya salahkan yang punya inisiatif ngundang saya. Itu aja, jangan nyalahkan saya, salahkan yang punya inisiatif ngundang saya. Mohon maaf Bu Bandu, mohon maaf Bu Giri, mohon maaf. Udah Bapak Ibu terima kasih. Wah kebersamaan ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar berkah. Ya, tetap semangat. Apapun kerja kalau kita niatkan ibadah, kita niatkan dengan benar, itu juga akan bernilai pahala. Mudah-mudahan sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari, tolong diperhatikan. Kalau mungkin nanti terjadi perbedaan Lebaran hari raya, sebagaimana awal Ramadan kemarin kan ada perbedaan, nggih? Tolong kita saling menghargai. Kalau sampean ikut saya berani memastikan Idul Fitri besok jatuh tanggal 1 Syawal. Ya. Lah iya. Tanggal 1. Insya Allah bareng. Kalau kemarin awal Ramadannya enggak bareng, ada Senin, ada Selasa, ada tanggal 10, ada tanggal 11. Insya Allah ya. Ya kita juga berdoa lah mudah-mudahan bareng, enakan bareng. Soalnya lega bareng ya aku curiga yang belakang itu loh, curiga aku yang buri-buri kan loh. Jadi dia puasanya ikut yang belakang tapi lebarannya ikut yang depan, sing belakang iki lho modele ngono kuwi. Dadi lek kawit poso melu sing mburi tapi nek riyo melu sing ngarep, potongane sing mburi-mburi ngono iku. Makanya kalau lebaran saya berharap mudah-mudahan bareng lah. Insya Allah sepertinya bareng. Tapi kalaupun nanti terjadi perbedaan, kita saling menghormati. Jangan saling menyalahkan. Misalnya tanggal 10 sama tanggal 11, yang tanggal 10 menyalahkan yang 11. Itu gimana? Udah lebaran kok masih puasa? Haram itu enggak boleh. Kata yang tanggal 11, ya situ yang goblok. Masih Ramadan kok udah lebaran. Masih wajib puasa loh, enggak ada titik temunya toh. Gitu loh. Ya enggak ada titik temunya kalau dicari kesalahannya. Misalnya saudara kita yang Muhammadiyah tanggal 10, terus NU pemerintah tanggal 11. Ya udah, kita saling menghargai gitu. Kalau saya ditanya, "Loh kalau saya misalnya ikut pemerintah lebaran tanggal 11 gimana?" Ya berarti itu hari raya negeri, ngono. Lah kalau saya ikut tanggal 10-nya ya swasta. Lah kalau saya lebarannya tanggal 10 tapi sholat idnya ikut tanggal 11, itu swasta bersubsidi, itu namanya simple aja. Ribet ngono ya. Yang penting saling menghargai ngono, oke? Ini Indonesia ini asik ini Indonesia. Oh,
Pak Giri enak ngundangan warjah itu enak ngene kok. Wes 9:30 gak mari-mari aku. Sangune yo mek sakmono. Wes mohon maaf. Lho nek pengen murah ya iku security kon ceramah. Murah mahal itu tergantung kualitas. Apa aja kalau kualitasnya bagus ya mahal. Dah saya mohon maaf. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Segala salah dan khilaf saya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala salah dan khilaf saya mohon maaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.